Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ada di podcast Hai Jumat. Untuk kesempatan hari ini pagi yang lumayan cerah ya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, aktivitas berjalan dengan lancar. Kalau sehat ya aktivitas lancar nggih, Bang. Nah, hari ini saya bersama dengan seorang seniman. Emang kalau seniman pakai baju hitam? Enggak sih, cuma sukanya itu warna hitam. Oh gitu ya. Saya juga pakai hitam hari ini. Kalau kotor kan nggak kelihatan. Oh iya betul. Dan melangsingkan untuk saya maksudnya. Baik, ini ada Pak Miftahur Rozak, tapi saya enaknya panggilnya Bang Jack aja ya, Bang Jack ya. Beliau ini adalah guru di MTSN 2 Jombang. Ngajar udah lama, Bang? Alhamdulillah udah lama. Udah lama. Sejak lulus kuliah langsung ngajar ya. Lulus kuliah langsung ngajar. Tapi sebenarnya apa lebih banyak atau passionnya itu apa di sastrawan gitu, jadi sastrawan gitu. Ya bisa seperti itu, bisa dibilang gitu. Seperti itu mungkin. Atau ngajar sambil berkarya di bidang seni gitu ya. Ngajar sambil berkarya di bidang seni. Jadi keahlian di bidang seninya itu bisa diajarkan ke murid-muridnya. Itu kayaknya kan tidak membosankan gitu. Daripada gitu. Ngajar aja nggak punya kompeten di bidang yang lain, nanti apa yang diperoleh muridnya kan gitu. Iya. Apalagi zaman sekarang ya. Iya. Kuliah itu tidak hanya cuma sekedar dapat teori gitu ya. Benar sekali. Nah ini hari ini temanya itu puisi dan pundi rupiah dari media massa. Dia berarti sudah meraup rupiah dengan aktivitasnya di bidang seni. Puisi, kalau ngomongin puisi ini, nulis puisi dari umur berapa, Bang Jack? Kalau nulis puisi ya dari waktu SMP. SMP itu sudah nulis puisi. Nulis tapi nulis untuk pribadi gitu. Nulis puisi. Tadi katanya juga nulis cerpen sebenarnya awalnya. Ya, awalnya nulis cerpen. Kalau nulis cerpen dari SMP juga? Kalau nulis cerpen itu saya mulai waktu kuliah. Waktu kuliah itu senang baca cerpen, terus nulis cerpen. Awalnya ya? Iya. Kalau nulis puisi emang dari dulu suka puisi? Dari dulu, cuma apanya yang disuka dari puisi? Nggak semua kan? Iya. Cowok apalagi gitu ya? Suka puisi. Jadi gini, puisi itu kan dibagi dua, ada puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi lama itu kan terikat, kalau puisi baru itu bebas. Jadi saya suka kebebasannya itu, kebebasannya nggak terikat itu awalnya. Kalau puisi lama itu harus ada aturan yang A, B, atau AB apa begitu ya. Sekali. Itu dari mulai kapan kemudian eranya berganti jadi puisi baru sebenarnya? Maksudnya ada kategori puisi lama dan puisi baru tadi. Oh itu ya tahun berapa ya? Ya sudah lama. Dari SMP itu sudah ada. Oh sudah ada masuk zaman puisi kan, era baru ya. Era baru. Zaman W.S. Rendra. Iya. Oh, itu sudah era baru. Sudah ada kategori puisi baru, jadi bebas. Apa sih bedanya kalau puisi lama sama puisi baru? Kalau puisi lama itu kan terikat oleh aturan-aturan. Contohnya aturan persajakan. Terus baris-barisnya. Oh iya. Banyak lah. Ada syair seperti syair itu A gitu. Pantun kan juga masuk puisi. Itu ya. AB seperti itu. Namun kalau bebas itu tidak terikat. Artinya kita buat apapun, yang penting itu adalah ungkapan hati gitu ya. Apa yang kita sampaikan itu bisa dinamakan puisi. Namun ada juga bedanya sama curhat. Nah, kalau curhat kan hanya kata-kata biasa. Nah, di seni puisi itu kita ingin mengatakan begini dengan cara begitu, atau sebaliknya. Mengatakan begini dengan cara begitu. Ya, misalnya salah satu contoh itu mengatakan atau menuliskan kata senja, kan umum kan senja gitu. Iya. Senja. Kalau sore hari matahari tenggelam itu kan biasa. Nah itu bisa dibicarakan atau ditulis dengan cara lain. Misalnya seperti ini. Burung-burung pipit terbang ketika matahari menjeburkan tubuhnya
ke dalam lautan. Itu apa? Itu kan seperti itu. Oh, dikiaskan. Iya, dikiaskan. Dan lebih menarik. Nah, dipuisikan itu lebih menarik. Seumpama perjalanan gitu. Kita mau ke Surabaya. Itu harus belok-belok lewat sungai, gitu kan ya, lewat hutan, naik perahu dan lain sebagainya. Oh iya betul. Ya, seneng gitu kan dinikmati. Tapi kalau cepet-cepet lewat tol aja langsung sampai. Kan nggak ada seninya ya. Nggak ada seninya. Banyak sekali sih dalam puisi itu. Menariknya di situ ya, puisi ya. Ya. Tapi kan kayak gitu itu mesti emang bener. Mungkin ya memang passion ya, jadi emang benar-benar ada orang-orang tertentu yang kemudian menyusahkan diri untuk cari kata-kata lain. Sebenarnya Surabaya nggak cocok. Nggak menyusahkan. Kalau mungkin orang-orang yang apa ya istilahnya, orang-orang yang straight to the point, bilangnya apa ya gitu Bu? Orang yang straight to the point. Nah, dengan orang-orang yang tipikal orang-orang seni ini kan memang melihatnya itu dari sisi yang berbeda gitu ya. Iya. Ya gini, jadi sesuatu kalau didapatkan secara instan, itu saya rasa itu kok nggak enak gitu. Ini agak ke remaja mungkin. Misalnya mengatakan cinta, gitu ya, mengatakan cinta. Misalnya kita ketemu sama dambaan hati atau seseorang gitu ya, lawan jenis, aku suka kamu gitu kan ya, balasnya kan oh ya aku juga suka. Nggak enak, cuma itu aja. Nggak enak, nggak ada perjalanannya gitu. Itu namanya proses, sama dengan puisi. Tapi kalau dibuka dengan salam dulu, assalamualaikum, gitu, dijawab waalaikumsalam, itu ada gimana gitu ya, berdebar-debaran, ini selanjutnya seperti apa kan, kayak gitu. Ini suka nggak sih sebenarnya sama saya? Oh ternyata suka, dikatakan dengan lain, bahasa tubuh mungkin, atau perhatian mungkin, kan kayak gitu, seperti itu. Dan nanti mungkin hasilnya akan lebih, jadi perasaan itu akan lebih deep gitu ya. Iya, lebih deep. Wah, cuma apa begitu enggak? Benar sekali. Makanya mau tanya, ini berarti praktekin dulu sama istrinya. Emang begitu Bu? Atau pas nulis puisi aja? Enggak sih sebenarnya. Kalau istri tambah saya tanya, Kak, buatin puisi ya. Bagi saya puisi itu nggak patek penting. Nah terus yang penting apa? Honornya aja katanya. Seperti itu. Ya itulah ya bedanya pacar sama istri kayak gitu. Kalau pacar itu soalnya udah hafal, tapi dulu waktu ngedeketin kan begitu paling ya. Enggak. Lupa saya. Lupa. Ya lah pasti ada gitunya. Iyalah. Jadi selain mendapatkan selain membuat puisi atau mendapatkan royalti gitu kan ya, mendapatkan istri tentunya seperti itu dari puisi. Nah itu dulu pernah pertama nulis puisi, kemudian ada kepikiran untuk dipublikasikan ya. Masuk kemana dulu berawal-awal? Oh gini ceritanya. Dulu saya nulis puisi itu kan suka nulis puisi itu ketika SMP gitu atau MTS gitu. Sering nulis puisi. Ya untuk menghibur diri sih sebenarnya. Puisi tentang untuk menghibur diri alam awalnya. Ya. Bagaimana pulang ke rumah, susahnya pulang ke rumah. Dulu kan jarak sekolah dengan rumah itu jauh. Naik sepeda ontel gitu kan. Jalannya masih berupa tanah gitu. Naik turun sungai gitu. Kadang kalau sepeda rusak itu gandol trek gitu kan. Itu kan seru kalau ditulis itu. Kalau ditulis itu nggak seru sih, ditulis itu kayak mengemaskan. Tapi kalau dibaca sekarang kok seru gitu. Itu nulis puisi. Sebenarnya cerita saya kan sukanya nulis puisi yang naratif itu, cerita tapi dipuisikan seperti itu. Terus kemudian cerita dipuisikan. Cerita yang dipuisikan. Terus lambat laun SMA. Itu berarti nulis cerita dulu, kemudian dibikin puisi? Enggak atau sih, konsep aja. Konsep. Gitu. Saya hari ini sekolah seperti ini, seperti ini. Terus kemudian dibikin seperti puisi, dibuat puisi gitu. Ada pertukangan di situ. Gitu. Ngabisin kertas dulu ya? Oh ya, kertas ya, kan belum ada HP. Oh iya kan? Di sampul-sampul gitu ya. Itu kan, apa aja tulis kali gitu ya. Di buku-buku tulis itu. Di paling belakang buku tulis seperti itu. Dikumpulin nggak Bang Jack? Nah itu sayangnya dulu nggak terpublikasikan, tapi masih ingat lah di pikiran. Masih ingat. Masih ingat.
Terus sampai SMA. SMA itu masih suka lomba puisi gitu. Dulu pernah lomba puisi tapi tingkat desa ya. Tingkat desa alhamdulillah juara. Ada lomba puisi tingkat desa. Iya, waktu Agustusan sih. Oh, saya kira itu menarik sekali daripada lomba puisi yang hari ini tingkat nasional tapi apa labelnya nasional gitu, tapi nggak karuan jurinya kayak gimana, tingkat gitu. Apa namanya ini nervesnya kayak gimana nggak tahu. Kalau dulu tingkat desa aja itu sudah membuat kita itu bangga gitu. Terus membacanya itu kayak nervous kayak apa itu ada daripada sekarang itu nyata. Padahal hadiahnya juga nggak gede-gede amat kalau tingkat desa. Lebih senang dulu saya kira itu. Iya. Seperti itu. Itu sampai SMA. Awalnya gitu dulu ya. Awalnya ikut-ikut lomba apa gitu ya. Iya. Ikut lomba itu SMA. Setelah SMA di kuliah itu saya jurusan bahasa Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia itu masih suka nulis puisi dan cerpen tentunya. Dan cerpen. Nah, ketika sudah kuliah itu baru ke cerpen. Suka baca cerpen, nulis tentang pribadi atau teman atau tetangga atau apapun yang ada saya tulis semua cerpen. Terus ikut workshop pelatihan itu sama Bu Mahtuma dulu. Itu nulis cerpen asik. Jadi sebagian cerita dulu puisi saya itu saya cerpenkan. Oh. Jadi dari realita kalau dibikin puisi, kalau dari puisi dibikin cerpen. Atau sebaliknya. Nah, kebetulan saya kan ngajar di sekolah. Itu kan kesibukannya kan luar biasa, apalagi di musim pandemi. Harus daring, ngurus anak gantian sama istri dan lain sebagainya. Jadi nggak sempat kalau nulis cerpen langsung jadi. Nah itu kan sayang agak terbengkalai gitu ya. Nah untuk menyiasati keterbengkalaian itu, maka ide-ide dalam cerpen itu saya tulis konsep-konsepnya saja, alur-alurnya, dan itu ternyata bisa dibuat puisi gitu kan. Cerpen kan sekitar 1000 kata gitu kan. Kalau puisi kan bebas. Nah itu karena saya tidak sempat untuk menjadikan 1000 kata, maka itu saya padatkan untuk menjadi beberapa baris saja, yaitu puisi seperti itu. Nah itu menarik sekali. Kesulitannya atau mungkin tantangannya ketika cerpen itu kemudian dibikin puisi atau kebalikan. Dan itu di mana tingkat lebih mudah mana, yang dibikin puisi atau dibikin cerpen? Lebih mudah dibuat, kalau lebih mudah dibuat cerpen. Tapi kalau waktunya lebih enak dibuat puisi dulu seperti itu. Maksudnya waktunya lebih singkat? Ya, waktunya kan lebih singkat waktunya. Tapi nggak langsung jadi. Karena kalau langsung jadi itu rasanya kok instan gitu ya. Harus ada pengendapan. Kalau hari ini kita dapat konsep atau dari sebuah cerpen yang belum jadi tapi dipuisikan, itu hanya ditulis. Nanti tulis udah jadi sih sebenarnya, udah jadi. Tapi kalau nanti dibiarin sehari atau 2 hari saya baca lagi, ternyata kok ada yang kurang gitu, tentang rimanya, tentang tentang gaya bahasanya. Kok ini ya kayak terlalu melo atau apa itu baru diganti. Nah, itu seperti itu. Kalau sudah didiemin beberapa hari, akhirnya ada pertukangan gitu. Cari sinonimnya yang pas atau apa, itu akan lebih bagus seperti itu. Oh, gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Puisi kalau tadi dikatakan puisi sekarang jadi lebih bebas gitu ya. Tapi kan tetap ada pakem-pakemnya ya kan. Tapi kalau sekarang saya juga pribadi itu tetap ada pakem-pakemnya. Yang dinamakan puisi itu seperti apa. Intinya kan harus indah, tidak membosankan, dan kalau pembaca itu membaca puisi kita itu ndak boleh atau ndak menghindari langsung paham. Nah itu kan ya kesulitannya kan di situ ya. Langsung paham dalam arti seperti ini. Kalau membaca berita atau membaca apa itu kan langsung paham ya. Nah kalau seninya di puisi itu, kita itu memikir bahwa pembaca itu cerdas atau pembaca mempunyai pemikiran lain dalam puisi kita. Misalnya kalau kita menulis puisi tentang ini, terus kemudian ada pembaca yang membaca puisinya mengartikannya secara lain atau secara kehidupannya mereka, itu sah-sah saja. Oh gitu. Berarti kita tambah
tambah bagus, itu puisi yang bagus. Sekali baca teringat. Berarti ada banyak persepsi gitu ya. Ya, banyak persepsi. Setiap orang memiliki persepsi berbeda. Nah, itu Multitafsir. sebenarnya lebih bagus. Puisi yang begitu. Itu puisi yang hidup. Nah, kalau tadi kan ada lomba puisi. Nah, itu apakah juga jadi salah satu kriteria ketika ada penilaian tentang puisi bagus tidak? Puisi. Iya, menulis puisi. Iya, itu seperti itu. Tapi tergantung jurinya juga sekarang. Karena banyak sekali juri-juri atau penulis puisi yang punya selera tertentu kategorinya. Tapi nah, ini ada style juga kan akhirnya ada style setiap juga. orang ya. Tapi terkadang seorang penyair atau penulis puisi yang punya style tertentu kemudian membaca puisinya orang lain, itu bisa juga tertarik gitu. Jadi ya tergantung seperti itu. Intinya nulis puisi itu dibaca enak, kemudian pembacanya juga tidak terlalu kesulitan mengartikan seperti itu. Walaupun mengartikannya salah tafsir nggak masalah. Yang penting dia itu menikmati, itu aja. Yang penting menikmati. Kayak misalnya yang sekarang itu kayak lagu Korea misalnya, lagu Korea, lagu Inggris itu banyak anak-anak kecil yang sudah hafal, enak itu dengarnya. Seperti itulah konsepnya. Enak dinyanyikan tapi nggak tahu artinya. Itu yang penting itu dulu. Jadi dia suka puisi kita, yang penting seneng dulu. Artinya nanti belakangan biar diartikan berjalan gitu. Seperti itu. Nah, kalau bisa dikatakan puisi ini kan passion ya. Jadi setiap orang atau kalau punya jiwa seni itu mungkin akan lebih mudah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang tidak memiliki jiwa seni, kemudian ingin berkutat atau bergelut di puisi, itu bisa nggak? Ya, bisa saja. Saya punya teman itu puisinya bagus. Jago nulis. Tapi kalau menyampaikan itu kurang bagus, atau berkomunikasi itu kurang bagus, atau style menyampaikan puisinya ya. Iya. Itu seperti itu. Jadi dia dikenal dari tulisannya. Wah, tulisannya bagus. Ternyata ketika acara talkshow atau acara penyampaian itu kurang. Itu nggak apa-apa, kelebihannya seperti itu. Kalau saya mah tambah ini, pintar ngomongnya kalau saya. Banyak ngomongnya. Pintar penyampaiannya ya. Banyak ngomongnya. Tapi itu hasilnya ya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih saat ini hasilnya seperti itu gimana? Maksudnya kan kadang kan seperti itu penilaiannya. Tong kosong berbunyi nyaring kayak gitu. Aduh ini. Tapi kalau ini yang dibutuhkan tong kosong juga dibutuhkan. Saya gitu. Ini tong penuh tetap berbunyi kan kayak gitu. Saya harus mematakan itu. Tong kosong gimana caranya? Berbunyi. Nah itu tong yang penuh tapi tetap bermanfaat gitulah ya. Berapa sih honor puisi Bang Jack? Dulu awal dimasukin kemana? Awal kali menulis puisi saya masih di lokal, tingkatan lokal itu kan. Di mana? Karena boleh disebut boleh ya. Boleh. Di mana? Ya, lokal itu media massa lokal. Ada honornya, jadi nggak memikir ke situ. Ya pokoknya pengen ada. Puisi pertama kali itu di Radar Mojokerto. Oh, di Radar Mojokerto. Iya, saat itu Jombang belum ya? Sudah. Oh, sudah. Oh. Jombang itu Radar Jombang itu kan masih ini ya, satu atap dengan Radar Mojokerto. Itu juga ada halaman sastranya tiap minggu. Berapa? Kalau itu enggak. Iya. Oh, gitu ya. Bagus. Nah, itu waktu tahun berapa? Apa kuliah atau? Enggak, tahun berapa ya? Lupa, 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Saya mengirim ke koran 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun. Kalau nulisnya udah lama. Ya itu ketemu jenengan kan, kirim-kirim ke koran. Kenapa? Itu ada pilihan kan, daripada ditulis cuma sendiri, ditumpuk aja gitu. Teman sendiri. Nah itu kalau dikirim ke koran itu. Jadi pemikiran seperti ini. Kalau dikirim ke koran itu di situ ada kompetisi, ada kurasi gitu. Nah, layak enggak dimuat? Paling enggak acuannya di situ ya. Layak itu enggak tahu siapa yang ngurasi, kapan dimuatnya kan kita enggak tahu. Itu kan bikin hati berdebar gitu. Ngirim kok tiba-tiba diterima. Oh, ternyata diterima gitu. Setelah apa puisinya apa waktu itu? Waktu itu puisinya tentang apa ya? Tentang Ramadan, tentang waktu Ramadan. Ya, puisi-puisi lama yaitu yang saya tulis ketika SMP dulu, perjalanan yang tak itu puisi SMP yang dikirim ya, itu. Tak sempat saya jadikan cerpen. Kemudian
saya tulis lagi gitu, tapi tetap ada pertukangan itu. Kemudian saya kirim pertama kali, langsung dimuat puisinya. Alhamdulillah di Radar Mojokerto itu. Iya. Tapi sebelum itu di Radar Jombang, Cerpen. Nah itu. Dimuat juga. Ya, pertama kali itu kok seneng rasanya. Nah itu. Di Radar Jombang itu Cerpen, di Radar Mojokerto itu puisinya. Puisi. Kok gampang gini kan kayaknya. Karena katanya teman-teman kan kalau ke Radar Mojokerto itu sulit, banyak. Iya. Berarti kan sudah memenuhi kriteria ya Bu ya. Tapi faktor keberuntungan sepertinya. Atau mungkin diberi rahmat sama Tuhan. Nulis puisi aja kamu kan kayak gitu atau cerpen. Nah, dari pemuatan 2 kali itu akhirnya ketagihan. Ketagihan. Apalagi ada honor lagi gitu. Atau yang belum. Di Mojokerto belum ya? Belum kan. Ya di Mojokerto. Kalau yang di cerpennya itu yang cerpennya latihan aja. Yang cerpennya Jombang Radar Mojokerto belum. Jadi masih ditayang-tayang itu ya. Iya. Terus ngirim terus. Ngirim kemana ya enaknya, di sini kan cuma dapat kepuasan atau latihan. Walaupun toh di Radar Mojokerto itu tulisannya itu bagus-bagus. Bahkan senior-senior banyak yang nulis di situ. Walaupun nggak ada ini. Termasuk beliaunya. Walaupun nggak dapat honor, tapi dapat korannya gitu. Oh iya. Nah, itu kan seperti itu. Manfaat lah di sekitar Jombang dan Mojokerto dibaca guru-guru atau apa. Itu seperti itu. Terus kemudian setelah itu saya ngirim lagi, coba puisi lagi itu ke luar Jawa. Fajar Makassar. Fajar Makassar tak colatin jenengan. Itu dapat balasan. Itu 1 minggu langsung dimuat. Kirim Senin, minggunya langsung itu dapat honor itu 100 ribuan. 100 ribu untuk puisi, kan sedikit sekali puisi loh. Enak gini kan ya gitu. Akhirnya ketagihan sampai sekarang nulisnya kemana-mana gitu. Tapi untuk di Radar Jombang, Radar Mojokerto, karena tetap menulis, tetap berkirim. Karena sumbangsih saya gitu ya. Pertama kali nulis di situ, terus kemudian yang membacakan orang-orang sekitar sini. Dan juga banyak manfaatnya sih. Kalau sering ngirim gitu kan akhirnya tahu ya. Oh, berarti kriterianya yang dikepilih itu yang begini gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi tips apa sih kira-kira gitu kalau ada yang pengen ngirim puisi atau cerpen. Lagi-lagi ke selera. Jadi masing-masing koran atau masing-masing redaktur itu mempunyai selera sendiri gitu. Walaupun toh kita juga punya selera, tapi kan kita harus membaca referensi dari sana gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu nulis itu selain nulis kita harus mempunyai kecerdasan sosial gitu. Dalam arti kita harus punya teman banyak, teman penulis. Bagaimana caranya tahu info dari sana, bagaimana cara mendapatkan masuk komunitas gitu. Ya enggak komunitas, cuma teman di FB, di IG. Iya. Paling nggak ada yang bisa diajakin share gitu ya. Nah seperti itu. Atau ya gara-gara menulis itu, karena kita dimuat di sana, akhirnya banyak yang chat itu, yang ngechat lewat FB. Ini gimana sih kok bisa dimuat di sini, bagi tips dong. Terus ketika dilacak ini bisa disebutin apa gitu salah satunya. Maksudnya gimana? Maksudnya yang kira-kira bisa nembus nih gitu ke ya nulis yang bagus orang sih. Tertentu. Yang pertama itu nulis yang bagus. Iya, bagus itu yang seperti apa gitu. Gimana ya ini? Bagus yang seperti apa? Ya yang saya jelaskan tadi, khusus puisi ya, yang puisi. Yang kira-kira interpretasinya banyak gitu. Kalau kebanyakan koran yang berhonor, itu kita nulis puisinya itu yang sesuai dengan tema pada saat itu, tetapi dibahasakan dengan cara lain gitu. Seperti itu. Itu bagus pasti. Semakin susah mengerti apa ya dibilangnya bahasanya, maka itu akan semakin bagus. Bukan begitu? Ya, ada yang bilang seperti itu, tapi saya nggak ke situ. Arahnya nggak ke situ kan banyak. Itu semakin puisinya bagus, semakin sulit diartikan itu. Saya nggak setuju itu. Kalau saya setujunya ini kan menurut saya gitu ya. Banyak sih penyair yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya semakin puisi itu enak dibaca dan mudah diingat, nah itulah puisi yang bagus. Jadi pertama itu puisinya enak dibaca dan mudah diingat, seperti puisinya Sapardi Djoko Damono.
Aku Mencintaimu Dengan Sederhana atau Dukamu Abadi. Judulnya aja itu langsung melekat di pikiran. Daripada puisi susah-susah, tapi aku ini apa sih? Akhirnya pembaca itu bosan. Apalagi kita menulis puisi itu bukan untuk sastrawan. Kita menulis puisi bukan untuk penyair saja, tapi kita menulis puisi atau aku menulis puisi itu untuk semua orang, menghibur gitu ya, menghibur. Nah, dalam hiburan tersebut kita bisa menyisipi himbauan-himbauan, bisa menyisipi pesan apa seperti itu. Tanpa sadar mereka pasti ikut. Kalau pesannya nggak tersampai ke mereka, paling tidak tersampai kepada diri kita sendiri. Masa sih kita bicara di puisi itu nggak melakukan sehari-hari? Nah, itu kan seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi, puisi yang bagus itu menurut saya puisi yang enak dibaca, kemudian tidak mudah dilupakan. Nah, seperti itu. Ada nggak idola sastrawan penulis puisi gitu? Ya, ada. Yang kira-kira saya pengen gitu kayak begini. Ya, kalau sementara ini sih masih Joko Pinurbo itu masih. Itu kalau jalan-jalan sama anak sama istri itu ke toko buku pasti beli bukunya. Bukunya Joko Pin itu. Sama bukunya teman-teman sih yang di sekitar Jombang itu juga punya, tapi kalau yang idola itu ya Joko Pinurbo itu. Di situ kan lagi mengarah ke situ. Enak puisinya, puisi naratif. Banyak guyonan tapi kena gitu. Oh, jadi disisipin humor-humor gitu. Iya. Seperti itu. Bang, kalau dihitung-hitung gitu dari mulai awal nulis puisi sampai sekarang ada berapa yang sudah berapa judul ya, ditulis? 100 lebih lah. 100 lebih. Tapi belum. Ini kumpulin semua? Apa? Dikumpulin semua ya? Iya, saya kumpulin semua. Bahkan koran-korannya ini saya buru. Jadi saya suka nulis puisi itu memang di koran itu. Pertama dapat korannya, yang kedua ada honornya gitu. Walaupun nggak semuanya sih, tapi yang nggak ada honornya itu tetap dapat manfaat kita. Contohnya yang di Radar Jombang dan Radar Mojokerto. Udah selesai. Di Radar Jombang dan Radar Mojokerto itu kalau kita dimuat di situ, dibaca teman-teman dari Jombang sekitarnya atau sekitarnya itu pasti selebihnya nanti kita itu dapat manfaatnya, dapat barokahnya. Minimal juri puisi tingkat SD SMP, pelatihan menulis, dan diundang di komunitas-komunitas seperti itu. Nah, itu rezekinya dari situ. Dan mungkin ada kepuasan tersendiri ya. Iya, kepuasan tersendiri. Bisa berbagi. Bahkan honornya itu lebih besar daripada korannya. Nanti kalau diundang seperti itu. Betul. Oke, Bang Jack, ini mungkin terakhir ya. Iya. Adanya disampaikan untuk para pemula penulis puisi atau mungkin juga penulis cerpen gitu. Ya. Jadi kalau kita itu hidup tidak menulis, maka kita akan seperti orang mati gitu ya. Hidup tidak menulis itu maka akan seperti gitu ya. Orang mati. Aduh. Ya, jadi hidupnya ya gitu-gitu aja. Gitu ya, gitu-gitu aja ya. Tapi kalau kita itu menulis, kita itu akan hidup terus bahkan sesudah mati gitu kan. Seperti itu kayak masih hidup aja. Nah, enggak menulis saja sih, nyanyi kayak ini almarhum Didi Kempot juga itu kan. Nah, itu karyanya kan masih meninggal beliau, karyanya masih hidup, minimal karyanya masih hidup, bermanfaat untuk orang banyak gitu. Iya. Itu sih. Terus kan banyak yang bilang nulis kan susah atau apa. Susah itu karena kita itu terbayang-bayang oleh teori sebenarnya. Terbayang-bayang oleh kesusahannya. Ya udah nggak usah bayangin susahnya, nggak usah bayangin teorinya. Yang penting nulis saja dulu. Nanti sembari menulis. Pokoknya nulis aja gitu. Iya, nulis saja gitu. Nanti masalah baik enggaknya itu waktu nanti yang menilai. Jadi yang penting istiqomah. Karena dalam istiqomah itu akan muncul kenikmatan. Ini contoh ya, tapi agak nggak enak sih kalau ada perempuan merokok atau kopi gitu ya. Nah, itu contohnya. Rokok aja wes enak. Rokok kalau dirokok itu kan nggak enak. Masa kayak gitu apa enaknya? Pahit gitu, apa enaknya gitu ya. Saya aja
pahit gitu ya. Kalau dijilat, kalau filter enak masih ada manisnya gitu. Kalau tembakau kan pahit, nggak enak. Makan juga nggak bisa. Iya, nggak enak. Nah itu. Tapi kalau lama-lama kok nggak bisa jauh dari itu gitu, nggak bisa jauh dari. Nah kayak begitu ya, nyandu begitu ya. Menikmati istiqomah lama-lama kok enak. Pengen nyoba. Ya, nulis saja dulu, yang penting nulis saja dulu. Nulis, nanti nggak tahu arahnya kemana. Nanti kan pasti kita dipaksa belajar teorinya, seperti itu. Iya ya, iya. Mungkin kalau sudah ketemu enaknya lah, itu mungkin nanti akan bisa lebih pengen berkembang gitu. Oke Bang Jack, terima kasih. Aduh, udah datang, udah ngeramein podcast kita. Benar-benar sukses. Ya, dan ya itu tadi tipsnya ya, tetap istiqomah gitu ya. Tetap istiqomah. Oke. Dan terima kasih untuk ada yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.